populer di Eropa lebih menjurus ke musik klasik dan pop, serta memakai alat musik ala barat. Yang pertama, musik klasik. Tentunya musik klasik sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Musik klasik merupakan jenis musik yang lahir atau diciptakan oleh komponis-komponis pada masa klasik sekitar tahun 1750 sampai sekitar tahun 1800. Pada masa tersebut, di Eropa ada dua tokoh komponis yang sangat menonjol, yaitu Joseph Haydn dan Mozart. Karya tokoh ini sangat terkenal sampai sekarang, bukan saja karena kualitasnya, melainkan juga karena kuantitasnya. Kedua, musik klasik ialah jenis musik yang terkenal, yang dibuat atau diciptakan jauh di masa lalu, tetapi sangat diminati, dimainkan dan disukai orang sepanjang masa, sehingga orang sering menyebutnya sebagai musik abadi. Dalam pengertian ini, ciri khas dari musik klasik adalah dipertahankannya sifat keaslian dan penyajiannya. Hal-hal baru atau cara-cara baru dalam penyajiannya pun akan dapat mengurangi makna klasik musik jenis ini. Ketiga, musik klasik adalah jenis musik yang dibuat masa sekarang, tetapi mengambil gaya, corak, ataupun teknik yang terdapat pada musik klasik dari pengertian pertama dan kedua. Lagu seriosa adalah jenis musik yang didasari oleh gaya, corak, dan teknik musik klasik. Untuk mengenal musik klasik, sebaiknya kita membandingkan masa sebelum dan masa sesudahnya. Sebelum masa klasik adalah masa barok, yang musiknya juga disebut musik barok. Pada masa ini terdapat sejumlah tokoh, di antaranya J.S. Bach dan G.F. Handel. Saat ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari musik Amerika. Musik Amerika dapat dicirikan oleh penggunaan irama sinkopasi dan asimetris, melodi panjang dan tidak teratur yang dikatakan mencerminkan geografi terbuka atau luas, dan rasa kebebasan pribadi yang khas di Amerika. Beberapa aspek dari musik Amerika, seperti format panggilan dan tanggapan, berasal dari teknik dan instrumen Afrika. Sepanjang bagian kemudian dari sejarah Amerika dan zaman modern, hubungan antara musik Amerika dan Eropa telah menjadi topik yang dibahas di antara para sarjana musik di Amerika. Beberapa telah mendesak untuk mengadopsi teknik dan gaya Eropa yang lebih murni, yang kadang-kadang dianggap lebih halus atau elegan, sementara yang lain telah mendorong rasa nasionalisme musikal yang merayakan gaya khas Amerika. Sarjana musik klasik modern John Wharton Strabo telah membandingkan Amerika dan Eropa, menyimpulkan bahwa musik Amerika secara inheren berbeda karena Amerika Serikat tidak memiliki berabad-abad evolusi musik sebagai suatu bangsa. Musik Amerika Serikat adalah puluhan atau ratusan kelompok pribumi dan imigran yang semuanya berkembang sebagian besar dalam isolasi regional hingga Perang Sipil Amerika, ketika orang-orang dari seluruh negeri disatukan dalam unit tentara, berdagang gaya musik dan praktik. Strabo menganggap belada perang saudara musik rakyat Amerika pertama dengan fitur yang dapat dilihat dan dapat dianggap unik untuk Amerika. Perang saudara dan periode sesudahnya menyaksikan mekarnya kesenian, sastra, dan musik di Amerika. Ansambel musik amatir dari era ini dapat dilihat sebagai kelahiran musik populer di Amerika. Penulis musik David Ewen menggambarkan band-band amatir awal ini sebagai menggabungkan kedalaman dan drama klasik dengan teknik ringan, menghindari kompleksitas demi ekspresi langsung.
Musik terjalin dengan aspek identitas sosial dan budaya di Amerika, termasuk melalui kelas sosial, ras dan etnis, geografi, agama, bahasa, dan gender. Hubungan antara musik dan ras memungkinkan penentu makna musik yang paling kuat di Amerika Serikat. Perkembangan identitas musik Afrika Amerika dari sumber yang berbeda dari Afrika dan Eropa telah menjadi tema konstan dalam sejarah musik Amerika Serikat. Hanya ada sedikit dokumentasi tentang musik kolonial Afrika Amerika, ketika gaya lagu dan instrumen dari seluruh Afrika Barat bercampur dengan gaya dan instrumen Eropa dalam melting pot of slavery. Pada pertengahan abad ke-19, tradisi rakyat Afrika Amerika yang jelas telah dikenal dan tersebar luas, dan teknik instrumen dan gambar Afrika Amerika menjadi bagian dari musik arus utama Amerika melalui spiritual, pertunjukan penyanyi, dan lagu-lagu. Gaya musik Amerika Afrika menjadi bagian integral dari musik populer Amerika melalui blues, jazz, dan kemudian rock and roll dan hip hop. Kelas-kelas ekonomi dan sosial memisahkan musik Amerika melalui penciptaan dan konsumsi musik, seperti pelindung kelas atas dari simfoni penonton dan pemain yang umumnya miskin, dan dari musik pedesaan dan etnis musik rakyat. Namun pembagian musik berdasarkan kelas tidak absolut dan kadang-kadang sama seperti yang dirasakan. Musik country Amerika yang populer misalnya adalah genre komersial yang dirancang untuk menarik identitas kelas pekerja, terlepas dari apakah pendengarnya benar-benar kelas pekerja. Musik country juga terjalin dengan identitas geografi dan secara khusus berasal dari pedesaan dan fungsinya. Untuk sebagian besar sejarah Amerika, pembuatan musik telah menjadi aktivitas feminim. Pada abad ke-19, piano dan nyanyian amatir dianggap pantas untuk wanita, kelas menengah dan atas. Perempuan juga merupakan bagian utama dari pertunjukan musik populer awal, meskipun tradisi yang direkam dengan cepat menjadi lebih didominasi oleh laki-laki. Sebagian besar genre musik populer yang didominasi pria, termasuk artis wanita juga, seringkali dalam ceruk yang menarik bagi wanita.